Nasionalisme adalah kesadaran masyarakat suatu bangsa akan budaya yang sama, cita-cita yang sama, tujuan yang sama, dan menetap dalam satu wilayah yang sama. Munculnya paham nasionalisme dikarenakan yang pertama, adanya campur tangan dari bangsa lain, misalnya seperti pada masa penjajahan. Yang kedua, dikarenakan adanya kesamaan untuk sama-sama ingin bebas dari kekuasaan yang absolut. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan. Dan yang keempat, bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama. Nasionalisme juga didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu adanya hasrat untuk mencapai kemerdekaan, kesatuan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Nasionalisme terbagi pada dua tipe. Yang pertama yaitu etnonasionalisme, yaitu nasionalisme yang berdasarkan pada ras dan etnis. Yang kedua adalah civic nationalism, yaitu nasionalisme yang didasarkan pada kesetiaan yang menjunjung nilai-nilai atau aturan-aturan yang sama. Contoh kasus berkaitan nasionalisme. Inggris adalah negara bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasionalisme. Nasionalisme Inggris lahir atas dasar keinginan untuk mengurangi pengaruh Gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry VIII sebagai kepala di tahun 1530. Nasionalisme Inggris semakin tinggi didukung rasa patriotisme warga negaranya yang sama-sama tidak ingin diatur oleh bangsa lain. Yugoslavia adalah negara yang berakhir dengan pembubaran negara akibat adanya pembunuhan besar-besaran yang didasari oleh peperangan gerilya berdasarkan etnis. Mulanya, Yugoslavia berisikan masyarakat dari etnis Serbia, Kroasia, dan Albania. Perpecahan antar etnis menjadikan setiap etnis ingin berdiri sendiri dengan pemimpin masing-masing. Perpecahan ini adalah wujud tidak adanya rasa nasionalisme dalam berbangsa dan tidak adanya kesadaran untuk menyatukan perbedaan. Nasionalisme bermanfaat menyatukan bangsa-bangsa yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan. Nasionalisme bisa mempersatukan, tetapi jika tidak berhati-hati dalam memaknai nasionalisme, maka akan menjadikan kita terpecah belah. Kemampuan untuk memahami dan memaknai nasionalisme harus benar, karena ketika tidak dapat mengaktualisasikan nasionalisme dengan baik, justru akan memberikan dampak yang negatif. Bagi seorang ASN, sikap nasionalisme sudah sepatutnya dimiliki. ASN dituntut untuk memiliki rasa nasionalisme yang diimplementasikan dalam kehidupan, yaitu dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Seorang ASN sudah semestinya memahami makna nasionalisme dalam kerangka Pancasila, yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa yang didasarkan kepada Pancasila. Karena sejatinya sikap nasionalisme selalu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang bisa kita mulai dari diri sendiri yang dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga, di lingkungan kita bekerja, maupun di lingkungan bermasyarakat. Misalnya yaitu tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, hidup rukun dalam bertetangga, menggunakan hak pilih kita, bersikap adil dan tidak serakah, serta mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas. Kesimpulannya, nasionalisme selain dapat menyatukan perbedaan, nasionalisme dapat juga memisahkan orang-orang atas dasar perbedaan pula. Oleh sebab itu, kesadaran nasionalisme di Indonesia ditanam dengan cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama yang disebut dengan nasionalisme Pancasila. Bagi kalangan ASN, dengan ditanamkannya paham nasionalisme Pancasila, harapannya agar para ASN dapat menjalankan profesinya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik.
dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam menjalankan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa.